Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Studio Nona. Balik lagi di Studio Nona, kita akan bahas seputar K-pop dan Korea. Nah, sebelum kalian melanjutkan untuk menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel aku biar kalian juga nggak ketinggalan tentang apapun pembahasan aku tentang K-pop, idol, artis Korea, dan lain sebagainya. Yuhu, let's go! Guys, jadi kali ini kita akan membahas tentang EXO. Gitu gak sih, gak tahu, soalnya aku bukan K-pop. Jadi guys, hari ini kita bakalan ngebahas tentang beberapa hal yang dialami oleh EXO sampai akhirnya mereka sampai di titik sukses hari ini. Nah, kalian pasti banyak yang belum tahu, atau mungkin EXO-L pasti udah tahu banget dong siapa EXO dan apa aja yang mereka alamin. Tapi buat kamu yang baru tahu, mungkin video ini akan membantu kamu menambah wawasan kamu tentang EXO. Bukan berarti semua idol K-pop yang udah sukses hari ini tidak mengalami keterpurukan sebelum mereka debut, guys, atau pas awal mereka debut. Mereka juga mengalami hal-hal yang menurut aku merupakan sebuah perjuangan awal lah ya. Nah, aku akan bahas itu di video kali ini. Let's go. Debut guys, EXO dinyatakan sebagai produk gagal daripada SM Entertainment. Jadi pas awal debut mereka banyak haters juga, dan maksudnya netizen tuh mikirnya mereka adalah produk gagal karena tidak mencetak apapun di awal debut. Nah, tapi balik lagi, kalau idol kayak gitu kan pasti bakalan comeback kan. Ada yang comebacknya 1 kali 2 tahun, 1 kali 3 tahun, bahkan ada yang 2 kali dalam setahun. Nah, pada saat itu EXO akhirnya comeback. Aku jelasin dulu ya. Jadi EXO ini dibagi menjadi 2 guys. Mereka ada yang EXO di Korea dan ada yang EXO di Cina. Cina apa Jepang ya? Pokoknya kayak gitulah. Aku kan bahas yang di Korea aja. Nah, terus akhirnya mereka itu debut di tahun 2013. Nah, di tahun 2013 mereka meluncurkan lagu atau album ya yang berjudul Grow itu. Jadi nggak tahu ya ini lagunya apa enggak, tapi aku kenalnya mereka dari Irurang. Pokoknya gitulah. EXO L pasti tahu dah. Nah, kita lanjut selanjutnya. Jadi itu guys, yang pertama aku mau kasih tahu, mereka dulu dibilang sebagai produk gagal sampai akhirnya mereka sukses sampai hari ini gitu. Nah guys, yang lebih parahnya lagi, EXO bener-bener miris guys. Baru naik, baru banget muncak, maksudnya baru apa ya, baru naik gitu loh guys kepopulerannya itu. Mereka udah dihadapi dengan cobaan yang baru. 3 member sekaligus meninggalkan EXO pada saat itu. Jadi di tahun 2014 itu 2 orang, dan di tahun 2015 itu 1 orang. Yang di tahun 2014 itu ada Chris dan Luhan dan Tao pada tahun 2015. Jadi aku dulu ngefansnya sama Tao karena dia manly banget, tapi ternyata dia takut kecoa takut apa gitu. Jadi dia manly banget, aku nggak nyangka dia bakalan keluar secepat itu di tahun 2015. Jadi pada saat EXO lagi naik-naiknya, lagi tergila-gilanya nih fans nih sama mereka, ternyata 3 member sekaligus langsung keluar guys. Dan setahu aku Chris dan Luhan ini dari Cina guys ya. Mendapatkan berbagai macam cibiran, kemudian mereka juga mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di awal debut gitu ya guys ya, dan ditinggalkan oleh 3 member sekaligus di awal. Ternyata mereka tetap aja jalan, tetap hati-hati. Tapi namanya juga SM ya guys, ini bukan perkara idolnya sih menurut aku ya, tapi perkara agensi mereka yang kuat guys. Kenapa? Karena kalau misalnya agensi yang gak kuat guys, kalau kayak gitu pasti udah kayak roboh dan udah kayak nggak terkenal gitu. Tapi karena EXO berada di bawah naungan SM, mereka walaupun ditinggalkan, kemudian walaupun banyak skandal dan sebagainya, mereka tetap naik pelan-pelan gitu, tetap aja naik pelan-pelan. Akhirnya mereka meraih beberapa penghargaan, bahkan penghargaan Daesang di beberapa acara musik. Setelah mereka naik lagi nih guys, ternyata mereka punya lagi kan member namanya Lay. Lay itu sempat juga mengikuti Lay ya. Jadi Lay itu lebih sibuk di Cina daripada di Korea. Beberapa fans yang ada di Korea itu protes ke Lay kalau dia sering gak ikut promosi lagu. Dan Lay sering banget minta maaf ke fans gitu ya. Aduh, pengen nangis.
kok aku yang pengen nangis ya. Terus akhirnya Lei itu minta maaf dan akhirnya memutuskan untuk keluar di tahun 2017 untuk melebarkan sayap debut solonya di Cina, karena memang Lei lebih banyak menghabiskan waktu di Cina guys daripada di Korea, lebih banyak promosi lagu di Cina daripada di Korea sendiri ikut EXO gitu. Jadi pada tahun 2000 mereka langsung kayak harus menguatkan diri karena Lei juga udah keluar gitu kan. Selanjutnya guys, baru juga naik lagi setelah Lei pergi, ternyata Xiumin dan Dio malah wajib militer. Ini tuh kayak ujian banget buat EXO guys. Mereka ditinggalkan satu persatu dan akhirnya sekarang Xiumin dan Dio masih wajib militer. Tapi kemudian setelah Dio pergi berangkat wajib militer, mereka kemudian memutuskan untuk comeback lagi dan dengan lagu barunya yang berjudul apa ya? Aku bahas loh beneran itu. Obsession. Aku bahas tentang Illuminati mereka, teori konspirasi Illuminati mereka, dan aku kayak nyari banget itu dan udah ditonton sebanyak 3.000. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Nah, setelah Dio pergi wamil, akhirnya mereka comeback dengan lagu Obsession, trending lagi, naik lagi. Mereka tuh kayak ditinggalkan, comeback, naik lagi, ditinggalkan, comeback, naik lagi. Aduh, EXO. Terus akhir guys, setelah mereka comeback lagi ternyata ada kabar baru lagi dan ternyata Chen menikah dengan kabar dia menghamili pacarnya. Aduh, cobaannya EXO tuh kayak banyak banget. Habis ditinggalin naik, ujung-ujungnya ditinggal nikah, bukan ditinggalin. Dan akhirnya itu menuai protes yang banyak banget dari fans dari EXO-L dan dari pokoknya fans internasional, fans lokal, pokoknya banyak banget yang protes. Kenapa sampai Chen tuh bisa kayak gitu, dan mereka kayak mengharapkan bahwa Chen itu keluar dari EXO. Tapi nyatanya sampai hari ini Chen masih juga jadi EXO dan kayaknya EXO memilih untuk istirahat sampai hari ini. Nggak tahu sampai beberapa tahun ke depan lah pokoknya. Nah itu guys, sekian dari aku, kita bahas tentang beberapa fakta EXO yang kalian mungkin nggak tahu atau mungkin kalian udah tahu juga sih. Jadi begitulah cerita EXO guys ya. Jadi tidak semata-mata mereka tuh langsung naik sukses gara-gara agensi, enggak. Itu berkat mereka sendiri juga berjuang. Jadi kalau nggak ada kerjasama antara agensi dan mereka, mungkin mereka udah redup dari awal guys. Tapi karena mereka kerjasama kuat dan timnya kuat juga, akhirnya mereka bisa sampai di titik mereka sukses banget guys. Nah oke, thank you for watching. Don't forget to subscribe guys. Tolonglah dukung aku. Jadi subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.